Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Pratama Amir Jaya, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 2. Hari ini saya akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia atau sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Mengenai pembahasan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini kita membahas tentang bahasa atau penghubung komunikasi antar sesama manusia di Indonesia. Beda dengan zaman dahulu. Sejarah pada zaman dahulu, bahasa Indonesia ini atau berasal dari bahasa Melayu, biasa disebut oleh orang-orang dahulu itu bahasa Melayu. Bahkan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa penghubung komunikasi bukan hanya saja untuk orang-orang Indonesia, tetapi se-Asia Tenggara. Ini disebut dengan bahasa Melayu. Bahkan dahulu ada istilah dengan nama bahasa Austronesia. Bahasa Indonesia ini sejarahnya. Kemudian ini dibuktikan dengan adanya prasasti-prestasi peninggalan bahasa-bahasa Melayu. Yang pertama yaitu Kedukan Bukit, yang kedua Talang Tuo, yang ketiga ada Kampung Kota Kapur. Itu yang membuktikan prasasti-prasasti yang membuktikan bahwa bahasa Melayu sudah ada pada zaman dahulu atau bahasa Indonesia ini. Yang kedua, pada tahun 1521 Magelhaen mengelilingi dunia yang ditemani oleh Pigafetta. Dia berkarya dengan bahasa Melayu. Bahkan dia mengatakan bahwa bahasa Melayu terpakai sampai ke bagian timur Indonesia atau bagian timur Nusantara. Karena pada saat Magelhaen pergi menjelajah dunia, dia singgah ke Tidore pada tahun 1521. Kemudian dia menulis sastra dengan bahasa Melayu. Kemudian menurut John Van Houten pun dia mengatakan bahwa bahasa Melayu ini bukan saja bahasanya yang harum, tapi terhormat di negara-negara timur. Bayangkan, bahasa Melayu bukan saja bahasanya yang lembut, yang harum, tetapi bahasa kita terhormat pada zaman dahulu di negeri-negeri timur, saudara. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928 bahasa Indonesia diikrarkan dengan bunyi 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Inilah yang disebut sekarang dengan Sumpah Pemuda, saudara. Pada saat itu bahasa Indonesia disahkan, bahkan dicapkan sebagai bahasa persatuan untuk Indonesia. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Lillahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.